Baik. Ya, ini menarik sekali memang pertanyaan dari Ibu Yulia Mentari. Di konteks mapel IPA, memang kita tidak hanya belajar tentang definisi-definisi saja ya Bapak Ibu, karena IPA ini kan terdiri dari biologi, fisika, kimia, yang mana memang fisika sendiri yang paling banyak angka. Kebetulan saya background juga dari fisika, Bapak Ibu. Pertama mengajar saya sebagai guru fisika yang memang berkutat dengan angka. Dan untuk angka ini ada memang beberapa siswa mereka yang bisa menangkap dengan cepat bagaimana berhitung, bagaimana menggunakan sebuah pattern atau formula, bagaimana menganalisis sebuah pola, ada yang memang cepat sekali untuk menangkapnya. Biasanya bagi siswa-siswi yang agak agak kurang cepat menangkap sebuah angka dan perhitungan yang cepat, memang tidak selalu saya paksakan memberikan level soal yang sama dengan mereka yang cepat. Nah, biasanya untuk membangun konsep di awal tidak selalu diberikan hitung-hitungan nih Bapak Ibu, tapi membangun konsep dulu. Misal dalam materi saya bisa bilang materi gaya, gaya dan hukum Newton ini memang juga ada hitung-hitungan. Bahkan tidak hanya hitung-hitungan, ada arah. Nah, itu biasanya kebingungannya jadi berlipat ganda ya Bapak Ibu. Udah ada angka, ditambah arah begitu ya. Itu siswa bingungnya jadi double Bapak Ibu. Maka yang pertama saya coba bangun adalah konsepnya dahulu. Konsep tentang gaya. Mungkin saya awali dahulu dengan adanya gaya berat, dengan kesetimbangan, bermain jungkat-jungkit, atau mungkin bermain timbangan, dan menggunakan simulasi PET contohnya tadi ya. Ada juga simulasi lab laboratorium. Simulasi PET ini yang cukup sering saya gunakan memang Bapak Ibu. Karena kebetulan di tempat saya ngajar ini, siswa-siswi boleh pakai handphone dan juga boleh pakai laptop atau juga ada proyektor yang mendukung, maka memang saya pribadi pun lebih sering menggunakan aplikasi internet. Maka saya bangun dahulu konsep mereka dengan PET dulu Bapak Ibu. Nah, di PET ini biasanya sudah mulai ada angka. Nah, kenapa sih jika tim A melawan tim B dengan tarik tambang, kok tim B yang menang? Itu kenapa? Oh, dari segi jumlah, mereka lebih banyak. Nah, lebih banyak, lalu ada keterangan di situ. Satu orang misal gayanya 10 Newton. Yang tim kanan 50 Newton, tim kiri 40 Newton. Oh, 50 lebih besar daripada 40. Maka 50 yang menang. Jadi konsepnya dibangun dahulu, baru nanti saya bisa masuk ke materi utamanya, ke dalam materi hukum Newton tentang gerak dan sebagainya. Kenapa sih orang ini bisa menghasilkan 10 Newton? Memang 10 Newton itu maknanya apa? Satu Newton itu yang bagaimana sih begitu? Itu biasanya saya coba brainstorming dengan siswa-siswa saya untuk memahami dulu maksud dari sebuah satuan ini apa? Maksud dari 1 kilogram itu apa sih? Maksud dari 1 meter itu yang bagaimana sih? Ya, saya coba bangun dulu pemahaman mereka dengan satuan-satuan dulu untuk siswa-siswa yang memang tidak bisa langsung memahami angka-angka dan perkalian. Lalu memang selanjutnya tetap dilanjut mengajarkan mereka perkalian dan juga beberapa soal-soal hitungan karena memang um, memang dibutuhkan dalam pemahaman materi IPA tertentu, khususnya fisika, Bapak Ibu. Jadi untuk mengajarkan yang angka-angka, jika dalam sebuah kelas Bapak Ibu mendapati siswa-siswi Anda mungkin agak kesulitan memahami angka, maka jangan langsung dikenalkan angka Bapak Ibu, karena pasti kaget dan shock ya dan takut gitu, karena aduh fisika ya sudah pelajarnya sulit, gurunya kurang senyum ya. Jadi paling tidak ketika kita mengajar ya Bapak Ibu, kita mengenalkan dulu konsep-konsep yang memang interaktif dan juga konsep-konsep yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Misal apalagi Bapak Ibu yang saya pernah praktekkan masa jenis Bapak Ibu, masa jenis air begitu. Mungkin saya pernah ajak juga mereka ke kamar mandi. Mereka mengukur bak mandi. Kebetulan di sekolah sekolah saya masih ada bak mandi nih Bapak Ibu. Kan bisa diukur volumenya. Di volume itu totalnya berapa meter kubik, lalu massa jenisnya berapa, dan kemudian mereka membayangkan, oh ya ampun, ternyata yang dimaksud massa jenis air 1.000 kilogram per meter kubik itu sebanyak ini beratnya 1 ton gitu ya Miss gitu. Jadi mereka membayangkan bahwa
membawa air 1 liter 1 kilo itu mereka kemudian dapat konsep gitu Bapak Ibu. Meskipun mungkin masih ketambahan botol dan sebagainya, tapi bagi mereka sudah nemu konsep. Oh, berarti kalau saya bawa aqua 600 mili ini kurang lebih beratnya jadi 600 gram ya, Miss, begitu. Mereka sudah mulai punya konsep itu pun bagi saya itu langkah awal untuk belajar angka, Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian tetap diajarkan bagaimana berhitung massa jenis untuk larutan-larutan yang lain. Dan apabila dibutuhkan, Bapak Ibu juga bisa naik lagi ke level soal yang higher order thinking. Jadi sebenarnya memang memang perlu ada penyesuaian juga dengan karakteristik siswa-siswi kita, dan memang sebagai guru tidak bisa instan mempersiapkan itu. Kita memang perlu mengenali dulu nih siswa-siswi kita butuhnya apa, dan kira-kira kalau kita sediakan treatment awal seperti ini untuk semua kelas, ini akan baik atau tidak ya. Dan nanti kita bisa evaluasi Bapak Ibu untuk kita menerapkan ke pelajaran hitungan-hitungan bab selanjutnya. Itu mungkin yang bisa saya bagikan dari praktik baiknya, Bapak Ibu. Silahkan mungkin dari Ibu Yulia Mentari, barangkali ada pertanyaan lebih lanjut, atau mungkin jawaban saya sudah cukup memberikan gambaran awal untuk memberikan bagaimana menyampaikan pembelajaran dengan angka. Kuncinya Oke. sebagai guru IPA itu harus senyum ya Bapak Ibu ya.